software toko boneka versi toko 1B. Untuk mendapatkan installer software toko boneka, kita bisa mendownloadnya dari internet. Kita bisa buka Google Chrome atau Mozilla Firefox. Ketikkan www.indoaplikasi.com. indoaplikasi.com. Enter. Kita download dari halaman download. Klik ini. Software toko boneka ini. Proses pendownloadan. Sambil menunggu download, software toko boneka versi toko 1B. Software toko boneka adalah program aplikasi untuk toko yang toko tersebut melakukan penjualan barang dagangan berupa boneka. Fasilitas dari software toko boneka diantaranya adalah menu untuk mendata boneka yang dijual, yang terdiri dari kolom kode, yaitu untuk mengisikan kode bonekanya apa gitu. Masing-masing boneka satu dengan yang lain, dengan jenis yang berbeda, kodenya berbeda satu dengan yang lain. Dan nama bonekanya apa, penjelasan boneka tersebut, harga beli kepada supplier, harga jual pada konsumen, stok atau jumlah yang tersedia di toko, kategorinya apa, satuan, dan diskon apa, atau ada diskon atau tidak, kalau ada berapa persen. Ada menu untuk mendata supplier, pelanggan, transaksi pembelian, penjualan dengan disertai cetak struk atau nota penjualan. Untuk menu barang digunakan untuk mendata boneka yang diperdagangkan. Menu pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan. Menu supplier digunakan untuk mendata supplier. Menu pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan pada supplier. Menu penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan boneka pada konsumen. Bisa cetak nota penjualan, cetak struk penjualan. Desain cetakan bisa dipilih sesuai model yang menarik menurut Anda. Cash flow, arus kas, digunakan untuk menampung data aliran kas di toko boneka Anda, dan sebagainya. Bisa Anda baca sendiri penjelasannya. Untuk pembeliannya bisa klik di cara beli ini. Nah, untuk pembeliannya, penjelasannya bisa Anda baca dulu, harganya. Kemudian hubungi salah satu sales kami. Downloadnya sudah selesai, kita install. Kita ekstrak dulu. Installernya ini kita double klik. Klik lanjut terus sampai finish, selesai. Untuk defaultnya username-nya master, password dikosongin, langsung klik login atau tekan tombol enter. Jika belum beli muncul jendela registrasi. Jika Anda sudah beli, kode registrasinya bisa masukkan ke sini, kemudian muncul kotak baru. Kemudian bisa klik register kalau sudah muncul kotak lebih luas ini. Di sini ada menu, ada tab transaksi, ada tab master. Seperti yang sudah saya baca tadi, barang digunakan untuk mendata barang di toko. Misalkan ini boneka Angry Birds, sijil harga. Misalkan kita mendata barang baru, misalkan kita menjual boneka apa, misalkan kalau ini tadi contohnya kita Angry Birds sijil harga large, kategori boneka harga belinya 80, harga jualnya 125. Misalkan ada lagi boneka Angry Birds, misalkan kita punya dagangan boneka Angry Birds. Misalkan small. Misalkan harga belinya 35.000, beli kepada supplier. Misalkan harga jualnya kita menjual dengan harga 45.000. Misalkan stok awalnya 0. Kita data dulu, simpan. Nah, ini kan tadi kan di data masih stoknya 0. Misalkan kita gulakan kepada supplier, kita klik pembelian. Misalkan Angry Birds. Ini Angry Birds yang ini
yang kodenya 03 ini. Misalkan kita gunakan 10 biji, tekan enter. Gunanya misalkan kita simpan. Nah, stok sudah berubah ini jadi 10. Supplier, untuk mendata supplier tadi sudah jelaskan. Kemudian di sini ada pengaturan. Di sini ada pengaturan data operator. Ini misalkan kalau Anda yang mengurusi toko Anda sendiri, Anda bosnya sendiri, Anda kasirnya sendiri, Anda bisa loginnya master ini bisa Anda ubah namanya, boleh, tidak dirubah juga bisa. Misalnya nama Anda siapa, gitu Anda rubah sini, kemudian simpan. Kalau Anda punya karyawan, ini Anda password, username-nya master ini Anda ini. Kemudian karyawan Anda itu, misalkan nama kasir Anda misalkan AAAAA. Kasir 1 misalkan ini namanya. Dia hanya boleh untuk penjualan. Dan ini. Kemudian punya kasir lagi, misalkan namanya BBBBBB. Namanya terserah Anda siapa. Ini cuma contoh saja. Nah, nanti kasirnya kalau pemenangnya di itu, contoh ya login. Misalkan login master kan tadi lengkap. Kalau misalkan BBBBB ini, ya dia tidak lengkap. Cuma yang dicentang saja yang bisa dibuka. Nah, sebaiknya Anda master tadi Anda password biar karyawan Anda tidak bisa membuka. Ini di password sebagainya, sebaiknya. Kemudian ini untuk header ini digunakan untuk menentukan nama toko Anda di atasnya struk atau nota. Kan biasanya Anda kita kalau beli ke minimarket, misalkan minimarket apa gitu, kita dikasih nota atau struk. Di bagian atas kan ada nama tokonya apa, atau nama minimarketnya apa, alamatnya mana, nomor teleponnya berapa, kan ditaruh di sana. Nah, ini juga seperti itu. Nama toko Anda itu bisa Anda tentukan di sini. Misalkan nama boneka apa gitu, Anda ketikkan di sini, alamatnya mana, nomor telepon dan sebagainya. Sesuai nama toko Anda, bukan nama toko saya. Kemudian ini footer nota. Footer ini digunakan ini pesan di bawah nota. Misalkan Anda tulisi periksa barang sebelum dibeli. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Ini sebagai contoh saja, tapi bisa Anda tentukan sendiri. Misalkan gini, beli barang sebanyak-banyaknya. Makin banyak beli, kami akan memberi hadiah besar. Seperti itu juga boleh. Terserah Anda. Tapi ini pada umumnya ya, periksa barang sebelum dibeli. Barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Nah, di sini ada penjualan. Ini digunakan untuk transaksi penjualan pada pelanggan yang beli ke toko Anda. Pelanggan ini bisa Anda isikan, bisa juga tidak. Tapi secara psikologis pelanggan akan senang kalau namanya dia itu tercantum di nota. Mungkin dia akan merasa bangga atau merasa memiliki toko Anda. Sehingga kalau suatu saat beli lagi masih ke toko Anda lagi. Kita isikan aja misalkan nama pelanggan Anda siapa gitu. Misalkan namanya FFFFFFF ya. Ini kan contoh saja ini. Alamatnya misalkan jalan apa gitu, Jalan Soekarno Hatta atau Jalan WR Supratman atau apa. Atau mana, atau dusunnya apa, nomor teleponnya berapa, nomor HP. Nah, misalkan dia membeli boneka Angry Bird ukuran kecil karena uangnya kan sedikit, jadi belinya yang murah-murah saja, beli satu misalkan, harganya 45.000. Nah, dia bawa uang 50.000 ya, ketikkan
Nah, kembalinya 5.000. Nah, di sini jika Anda tekan enter, maka dia akan menyimpan dan mencetak sekaligus. Namun jika ingin menyimpan saja tanpa cetak, klik F8. Kemudian nyetaknya F9. Bisa boleh Anda cetak, boleh enggak. Nah, untuk penjualan ini akan masuk ke tabel ini. Untuk mencetak ulang, tinggal tampilkan di kasir. Cetak ulang ini. Untuk mengcancel transaksi, jika ini tidak jadi, hapus ini. Untuk kasir yang bukan Anda sendiri, misalkan karyawan Anda, untuk hapus ini wewenangnya jangan diberi, biar tidak melakukan kecurangan. Misalkan gini kecurangannya, di hari ini dia sudah kedatangan membeli misalkan 20 orang pembeli boneka, misalkan dia misalkan harus setor 2 juta, misalkan omsetnya 2 juta, tapi transaksinya misalkan di cancel 5, dia hapus. Jadi totalnya misalkan tinggal 1.700.000, dia ngambil untung 300. Gimana? Apa nggak rugi toko Anda kalau gitu? Nah, sebaiknya kasir tidak diberi menang hapus penjualan. Ini di sini penjualan yang tunai, maka nanti data keuangannya masuk ke kas, kasnya bertambah. Namun jika tidak tunai, misalkan tempo 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, dan sebagainya, misalkan hutang. Tapi ya jarang ya toko boneka mau menghutangi. Ini kan permisalan saja kalau Anda mau menghutangi. Nanti kalau misalkan tempo seperti itu, tidak masuk kas datanya, tapi masuk ke piutang. Piutang itu jika pelanggan punya hutang ke kita, itu namanya piutang. Kebalikan dari hutang. Kalau hutang kan kita punya punya tanggungan pada orang lain, pada supplier dan sebagainya, itu kita namanya hutang. Kalau piutang itu hak kita yang berada di orang lain. Jadi kalau kita samakan dengan hak dan kewajiban, itu hutang itu kewajiban, piutang itu hak. Jadi bisa. Ini software toko boneka. Ini versi softwarenya ini toko 1B. Jika Anda pengen versi lain, bisa Anda cari dari website indoaplikasi.com. Ada versi lain, misalkan ini software toko sistem poin hadiah, versinya STSPHA. Nah, ini malah kalau yang versi ini ada anunya, ini ada poin. Misalkan gini, jika Anda melakukan penjualan minimum, pelanggan Anda beli sekian, nanti dia akan dapat poin sekian, seperti itu. Nanti kalau dia belinya makin banyak atau makin sering, dia akan dapat poin lebih banyak, dan bisa kita kasih hadiah. Kalau 1 poin berapa hadiahnya, seperti itu. Ini lebih unggul dari, ya tergantung kebutuhan unggul atau tidaknya. Tapi kalau untuk yang sederhana saja ya ini software toko 1B ini, yang software toko boneka. Downloadnya dari website Indo Aplikasi, nanti tinggal beli kode registrasinya. Dari halaman cara beli ini. Harganya sekitar 300.000, berapa gitu.